steril tuh ada ini ada yang steril. Ini makanya tadi kasa itu baiknya dikeramal aja. Dikeramal steril, nanti teman-teman ngambil sesuai kebutuhan gitu. Di dalam ya cukup dengan alat-alat ini aja gitu ya. Coba ini ada berapa sih? 1, 2, 3, 4. Nah ini kebanyakan cukup lah. Ada ini pinset apa? Anatomis. Chirurgis itu tadi yang ada. Kalau kita mau melakukan perawatan luka biar kuat megang kasanya ya pakainya ini. Ini pakai tuh gitu. Chirurgis. Ini chirurgis anatomis. Kemudian ini ada gunting. Ini mah gunting apa? Wester ya, ini mah gunting jaringan bukan kayak gini. Susah nanti kalau jaringan guntingnya mirip kayak gini tapi bukan yang gini. Nggak ada gunting. Soalnya ini gunting tuh fungsi untuk gunting jaringan. Nanti kalau kita ketemu jaringan-jaringan nekrotik, tadi yang hitam-hitam, ya kan mungkin aja tadi lukanya udah tambah besar, terus ada yang hitam. Nah ini tuh harus di nekrotomi, digunting gitu. Supaya apa? Itu nanti supaya jaringan baru bisa tumbuh. Kalau misalnya si yang nekrotiknya nggak dibuang, itu akan menghambat pertumbuhan jaringan baru. Epitelnya akan terhambat pertumbuhannya. Ini ada kom, nanti buat NaCl ya, NaCl dan ini apa nih? Antiseptik. Oh enggak sih, kayak sabun juga bisa ya. Kalau lukanya itu sangat kotor tuh bisa kita pakai sabun, atau kalau bentuk yang lain tuh sabun bayi. Pakai sabun bayi dibersihin. Kalau lukanya sangat kotor. Kalau kotor tuh misalnya gimana sih? Pusnya banyak pus, nanahnya banyak. Jadi itu kotor sih lukanya. Bisa tuh bersihin pakai sabun bayi. Kemudian ini sebenarnya segini kebanyakan, kita cukup butuh 2 aja. Ini tadi buat buka awal, sama tadi kita akan mengukur si kedalaman lebar ya si luka gitu. Kalau misalnya ada penggaris luka itu lebih canggih. Cuman kalau misalnya kita ada luka yang besar ke dalam, ini tutup, tapi ke dalam tuh ada kayak terowongan, ini juga perlu diukur berapa sih kedalaman lukanya ya. Kemudian ini ada kom itu sebenarnya di luar juga nggak apa-apa, karena nanti juga untuk sampah ya gitu. Nantinya juga jadi on kan. Yang terpenting adalah ini pinset ya. Kasa, tapi kasa nanti di luar, soalnya kasa yang segede gini ini cuman buat ngebersihin aja itu cukup juga. Cuma segini doang, sehingga nanti kita perlu mengkaji dulu lukanya gimana sih, besar atau kecil. Kalau kecil bisa pakai yang gini ya, kalau lukanya besar ya kita butuh kasa yang besar, dan banyaknya disesuaikan dengan kondisi luka. Kadang di rumah sakit tuh udah tadi bentukan aja. Oh iya, tutup ini bagian dalam tuh kan steril ya, teman-teman bisa manfaatkan tuh gimana dipertahankan steril. Jadi misalnya tuh habis yang ke pasien bisa simpan di situ gitu. Terus apa lagi? Kapas alkohol ini bagian dalamnya ya, kasa, kom, NaCl ini cairannya. Itu kan tadi. Dariatul teh. Nah kayak gini nih, ini yang berisi kayak parafin ya. Ini parafin ada yang mengandung antibiotiknya gitu ya. Nah ini dalamnya itu steril gitu. Ini pertahankan steril dengan kayak gini harusnya. Kalaupun udah dipakai dilipat aja, gimana caranya nggak terkontaminasi lah gitu. Ya kalau kayak gini ya resiko dulu gitu ya. Ini dipakai untuk membantu penyembuhan luka kayak gini lah. Apa lagi? Gunting plester mah nggak steril nih sebenarnya.
Dermafic foam. Ini kalau diperlukan ya gitu. Ini non ades. Nah, ini kalau misalnya tadi ada ini foam ini bisa di kayak busa gitu. Tapi ini dia bisa menyerap si slow tadi ya, si pus cairan yang banyak. Nah ini kalau ini bisa 3 hari baru diganti gitu ya si lukanya, si apa namanya, dilakukan perawatan luka. Tapi kalau misalnya ini kan nanti ditempel gini nih, nanti kalau misalnya sebelum 3 hari ternyata ini udah penuh ya, udah keserat gitu dan ini udah kotor ya, tetap aja harus diganti. Secara umum biasanya dia bisa 3 hari sih. Lukanya nggak bisa. Ini bisa luka pos operasi, bisa apa tadi, luka kronik ya dengan pus yang banyak itu juga bisa ya. Sebenarnya ada tadi buat menyerap sih gitu, mengabsorpsi dan percepat penyembuhan luka itu bisa, cuman lumayan mahal. Jarang sih digunakan ya, masih belum banyak yang menggunakannya di rumah sakit. Tapi kalau misalnya gini, ini biasanya sering ya di rumah sakit. Pernah ketemu nggak? Pernah ya yang pakai yang gini? Pernah. Ini teh KMB dulu waktu KD Di ruang perawatan teh KD biasanya itu. Kemudian ini mah kasa. Ada lagi yang adis foam tuh yang ada lagi yang bentuknya kayak kasa si foam tuh, jadi ini ditempel kayak pen gitu. Itu juga sama untuk menyerap. Kemarin masa banyak ya, minimal yang gini, foam yang gini ya. Kemudian ada apa lagi sini, alkohol. Mana alkohol? Ini sebenarnya untuk kita bikin kapas alkohol tadi ya. Alkohol, NaCl, handscoon bersih, handscoon steril. Lukanya besar banget tuh enaknya pakai handscoon. Ini lukanya besar, kotor, enaknya pakai handscoon sih. Leluasa, tekan, dibersihin, tekan gitu ya. Itu kemudian ada penggaris milimeter disposable. Nah ini penggaris ini teh untuk mengukur luka. Biasanya ada kayak model kertas gitu sih biasanya ya. Cuman kalian nggak nemu kan ya. Terus plastik buat balutan lama. Kalau nggak ada ini, siapin kresek kecil. Ini siapin. Soalnya ini luka segede gini mah untuk cukup kan bengkok numpuk ya, pakai plastik aja. Terus ini mah nyata steril. Nah sterilnya mana? Ini terus ada ini mah untuk tangan ya. Kemudian kita nggak pakai iodin sebenarnya untuk perawatan lukanya, karena dia akan menghambat pertumbuhan jaringan. Ini pengenalan aja ya. Kalau lukanya yang kecil, misalnya operasi dan kering gitu, yang apa sih, antiseptik aja. Ini spray antiseptik. Kadang nih di rumah kan namanya apa ini? Ada yang kadang kalau di rumah tuh misal dia terbatas ngadakan cairan teh bingung di gimana, ini bisa pakai spray. Tapi udah kalau besar gini mah harus yang kayak tadi gitu ya butuhnya. Ini makanya dekupnya kecil, nggak ada spray, terus dibersihin pakai kasa steril, dikeringkan, jadi nggak diperut gitu tapi di spray. Nanti dikeringkan situ. Ini kayak anak saya juga habis dihitan, dia perawatan lukanya pakai spray antiseptik gitu, disemprot doang. Terus ini ada salve. Ini sebenarnya untuk mempercepat penyembuhan luka. Ini ada macam-macam sih. Kandungan
Ini ada antiseptik, antibakterial, anti jamur. Ini untuk mempercepat pertumbuhan jaringan dan penyembuhan luka. Ada ini, ada juga Saleskin. Ada ini enggak? Ada Metcovazine. Salah satunya ini ya. Ada yang satu lagi sih kayak Metcovazine itu juga sama, antibakterial, antiseptik ya, untuk mempercepat pertumbuhan jaringan. Jadi kita habis dibersihkan pakai salep, tutup ini, tutup gitu. Sama itu bisa melunakkan jaringan-jaringan yang kerasnya tadi yang Metcovazine tuh. Terus ada ini ya, sebenarnya Hipavit tuh lebih kuat biasanya dibanding Ultravit. Ini kalau kena air teh dia bisa cepat membuka gitu ya. Jadinya nanti untuk perekat lah ya, biar si kasanya nempel, udah kebuka. Apalagi ya, ini tuh kasa steril. Jadi ada yang tadi kita bikin sendiri misalnya ya, ada juga yang pack, cuma emang lebih mahal. Ini kasa steril. Kalau dulu waktu saya zaman di sekarang ini nggak tahu kayak gimana ya, di rumah sakit biasanya gimana? Kayak gitu. Hah? Ada yang kayak gitu gini juga. Nah ini ya, dulu waktu zaman jadi perawat juga sama, ngegulung-gulung terus disterilkan gitu. Disteril dengan cara kering. Nah ini mah kurang, ini mah yang kecil-kecil, kita butuhnya yang besar untuk nutup ini ya. Nah kalau ini steril berarti nanti kalau ngambil juga harus nggak main comot aja ya, diperlakukan dengan steril. Terus apa lagi? Hanskun ya, ini hanskun steril. Nah ini ada set perawatan luka instan. Ini saya tunjukkan dulu. Ini instan ada kayak gini. Ini teh sebenarnya di ini dalam sini sih. Ini ada ini pad perlah gitu ya, sebagai perlah. Jadi teman-teman ini bisa dikondisikan mana sih area yang mau dipertahankan steril di sini gitu ya. Ini pad dibuat perlahnya nanti gitu. Kemudian ini buat sampah, nanti ini sini dibuangnya sampahnya. Ini hanskun steril. Ini nggak gini sih tadi, nanti ada yang gini. Ini hanskun sterilnya. Ini gimana caranya nanti teman-teman ngambilnya gitu ya. Ini gimana ya? Kalau mau ngambil handscreen steril ya tadi udah dilakukan dulu yang on-onnya gitu ya, baru kita kesini. Terus ada ini pinsetnya, ini kayak buat mainan anak-anak ya, yang ngambil yang gini tuh gitu. Ini pinsetnya sama sih ya, bedanya sama, cuman dia pakainya kapas. Hanya tadi cairan-cairannya mah tetap aja kita mesti siapin gitu. Ini buat membuka misalnya awalnya, ini bersihin gitu. Kemudian kalau ngebersihin pakai ini nanti risikonya kan nempel ya si serat-seratnya teh di lukanya. Nah itu juga perlu diperhatikan. Nah ini nanti buat ngeringin, buat tutup luka. Hanya ini mungkin bisa kita lakukan untuk luka-luka yang kecil. Kalau luka yang segini mah butuh seberapa hijinya. Oh coba kebayang segini. Ini nggak cukup. Bisa nggak? Tuh cuma segini. Nah kan cukup ya. Nah, gitu.
Jadi ini paling untuk luka-luka yang kecil nih bisa, tapi untuk luka yang besar mah nggak bisa gitu. Cairannya di mana? Nanti di sini. Cairannya tuh ada yang di sini. Ada sih, ada yang di sini juga gitu. Dimasukin sini ya. Ini mah pengenalan aja yang sih nanti lagi di mana butuh yang gini ada gitu tuh. Butuh set luka yang instan. Oke gitu ya, sekarang kita ke pelaksanaan aja ya. Jadi kita persiapkan pasien, biasa pasien persiapkan lingkungan, atur posisi ya. Lingkungan pasiennya buat kita akan melakukan tindakan perawatan luka ya gitu. Selamat pagi Ibu, saya Susanita yang hari ini bertugas di ruangan ini. Saya akan mengganti ini apa? Balutan luka ya, karena ini udah kotor. Ibu siap lakukan sekarang. Bentar, nama Ibu siapa? Oke, namanya A dan tanggal lahirnya. Oke, sesuai ya. Nah, kalau udah siap berarti kita tadi pada keluarganya sekarang aja komunikasikan dengan keluarga. Ini akan lakukan perawatan luka. Ini karena lukanya besar jadi kayaknya lumayan agak lama sih ya gitu. Sekitaran 15 sampai 30 menitan gitu. Nanti mohon kerjasamanya. Ini kalau lukanya besar apalagi sampai ke daerah bawah itu kan sakit ya. Biasanya sebelumnya itu dilakukan pemberian medikasi anti nyeri biasanya. Jadi kalau misalnya dia ada medikasi, ada jadwal minum obat analgesik itu bisa dilakukan misalnya 1 jam sebelum tindakan supaya pada saat dilakukan perawatan luka itu dia nggak terlalu kesakitan. Jadi yang luka bakar derajat 2, kan lagi perih-perihnya ya. Kalau udah siap berarti atur posisi ya. Ini kayak gini enakan nggak Bu? Nyaman mungkin, nyaman pasien dan kita bisa kerja dengan optimal gitu ya. Ini dia tengkurap kadang bisi engap mungkin gitu. Ini posisikan aja. Apakah tadi miring atau gimana? Terus tutup sampirannya. Ini jangan sampai nih kemana-mana, kelihatan kemana-mana nantinya gitu ya. Lagi ini daerah belakang gitu, privasi pasien. Terus cahaya jangan lupa atur pencahayaan juga ya. Nah itu kita cuci tangan ya. Sambil kita ke pasiennya gitu ya, sambil dilihat si lukanya, berapa sih lukanya gitu ya, seberapa besar lukanya gitu ya, kemudian si luasnya butuh kasak berapa gitu tadi ya, sehingga pada saat setelah kita tadi inform consent kemudian kita lihat lukanya, ternyata besar, ini butuh berapa sih kira-kira. Nah itu kita ambil sesuai dengan kebutuhannya tadi, karena lukanya kecil, yang gini juga cukup gitu. Sampai nanti pas udah ke ruangan bolak-balik ke tangannya megang nanawan gitu ya. Oke. Pasang perlah ini adanya penggaris yang gini ya. Tapi ada sih yang penggaris Ibu diangkat dulu kakinya. Penggaris yang khusus luka tuh ada sih, cuman nggak banget. Ini sarung tangan bersih. Ya sarung tangan ini
saya beli salah satunya buat mencegah terpapar gitu. Kita nggak tahu pasien kita ini ada infeksi atau enggak. Jadi berapapun dia juga. Jadi kita ada luka, terus pasien ternyata punya HIV/AIDS, nah itu juga resiko kan dari luka paparan suhu. Pakai masker. Ini tadi ya si itu sebenarnya bisa di apa sih, si bengkok tuh bisa di luar sebenarnya, langsung dekatkan. Atau tadi kresek keluarin lagi pada kresek. Nah, intinya prinsipnya adalah mana yang lebih steril, mana enggak gitu. Ini area nah kayak gini nih, ini kan steril ya di sini tuh gitu. Nah itu bisa dipakai nanti kalau kita harus tindakan di situ bisa. Tadi yang buat alat sama yang buat alat yang buat sampah ya. Jadi yang alat itu pakai apa? Pakai saffron. Nanti kan direndam ya. Berapa sih perbandingannya? Saffron sama itu